pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa. Itu kami merawat satu anak. Satu anak itu dia ditinggalkan sama mamanya. Kami rawat dia itu sebulan. Dia masuk ke puskesmas itu dengan berat badannya 4 kilo. Kami rawat dia 1 bulanan lebih, itu dia keluar dengan 8 kilo. 8 kilo. Itu kami rawat dia dengan bubuk ubi Thailand. Ubi Thailand itu setiap kali kalau menunya mereka suka, mereka selalu bikin surat cinta. Oh, kasih bikin? Iya. Dari sekolah? Ibu bisa sonde ibu. Nanti besok pakai kusambi manis. Kita mau koteka kok. Semangka. Halo, jumpa lagi dengan saya B di Roma di Rumah Jen Podcast. Nah, apa kabar buat teman-teman semua, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, karena kali ini kita mau bicara sesuatu yang masih berkaitan dengan kesehatan jiwa dan raga kita. Masih tentang makanan bergizi gratis, tetapi kali ini saya kedatangan seorang tamu. Ini ibu sudah main mata dari sana. Ini teman saya juga, sahabat lama saya yang sekarang berada di Kupang, dan saya undang di Rumah Jen part 2. Ini kali kedua beliau hadir, karena part pertama tadi sudah tentang MBG juga. Saya minta memperkenalkan diri sendiri, boleh Bu? Bisa. Oke. Ya. Kita persilakan. Saya Katarina Leni, saya sebagai ahli gizi di dapur Noel Baki, dapur pertama di NTT. Kebetulan runningnya tanggal 6 Januari 2025 ya. Kemarin. Nanti Kak ini orang atau ahli gizi pertama yang ada di dapur Noel NTT, Noel Baki. Iya, waktu itu kan memang awal-awal itu kalau kita tidak bergerak pasti tidak akan bergerak juga, ya. Jadi Yayasan Novitu waktu itu mulai di tanggal 6 Januari itu. Itu dapur pertama dengan berapa jumlah pelayanan? Kami pertama itu dengan 3.400. 3.414 sekolah, 12 sekolah. Kemudian berjalannya waktu terakhir sekarang itu 16 sekolah dengan 3 posyandu. Total sasarannya 3.670. 3.670 iya. Sampai dengan hari ini. Iya. Siap. Itu dari SD, SMP, SMA, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sama posyandu. Oke. Kak Karini, apa yang membuat Kak Karini tertarik pilih berprofesi sebagai ahli gizi ini? Apa? Oke, baik. Jadi berangkat dari pengalaman saya. Pengalaman saya sebelum saya di MBG pun, setelah saya wisuda, saya sempat menjadi staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Di Kabupaten Lembata, Kabupaten Lembata 7 tahun. 7 tahun. Lama ya? 7 tahun. Kemudian saya mengundurkan diri. Oh, oke. Saya mengundurkan diri. Saya ikut waktu itu dari Kementerian Kesehatan membuka ada program namanya Nusantara Sehat. Iya, Pak. Iya, saya tahu program. Nusantara Sehat sampai sekarang itu. Sekarang masih jalan, masih sampai ada. Siap. Itu dia menempatkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di 3T ini. 3T ini terluar, terpinggir dan terpencil. Iya. Dan waktu itu saya ikut, saya ditempatkan di Kabupaten Kupang, Ampong Barat Daya. Ampong Barat Daya. Iya, Ampong Barat Daya. Iya. Jadi waktu itu saya dapat di Ampong Barat Daya, saya kontak kawan-kawan di Kupang pun mereka tidak tahu tuh Ampong. Iya, mereka belum pernah sampai. Tahu tapi belum sampai lah ya. Kemudian saya di sana 2 tahun. Itu saya berhubungan langsung dengan anak-anak balita yang punya berbagai macam persoalan. Yang soal stunting juga kayaknya. Stunting, gizi buruk, gizi kurang. Di Ampong Barat Daya. Di Ampong Barat Daya. Kita mulai tuh dengan saya punya pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa. Itu kami merawat satu anak. Satu anak itu dia ditinggalkan sama mamanya. Kami rawat dia itu sebulan. Dia masuk ke puskesmas itu dengan berat badannya 4 kilo.
kami rawat dia 1 bulanan lebih, itu dia keluar dengan 8 kilo. 8 kilo. Itu kami rawat dia dengan bubur kelor saja. Bubur kelor. Iya, bubur kelor. Bubur kelor ini masih merungga nih. Iya, bubur malunggah. Kita Iya. bilang merungga ya. Kalau 2019, 2021 itu kan program merunggah. Gaung-gaungnya program merunggah itu. Ada programnya gubernur Iya, waktu iya, itu juga, program. betul. Iya, betul. jadi di Betul. sana itu mereka bilang sayurnya sayur gubernur. Sayur gubernur, sayur merungga nih. gubernur. Sayur Siap. gubernur. Jadi pagar-pagar rumah mereka itu mereka wajib untuk tanam merungga itu. merungga. Iya. Siap, siap. Kemudian saya temukan bahwa hasil pangannya mereka itu kan cukup banyak. Oke. Mereka itu kalau di Timor itu mereka punya sayur khas itu pucuk labu. Rata-rata ya. Iya. Rata-rata tuh Iya. pucuk labu betul. Iya, pucuk labu Pucuk dan labu. buah Castella ini. Maksudnya Labu pumpkin. labu pumpkin. Iya. Castella lah. Iya. Oke. Nah, itu mereka punya sayur itu banyak. Oke. Nah, kuning-kuning itu dia punya kandungan antioksidan tinggi sekali. Yang buah, yang labunya atau bunganya? Bunga kan Bunga juga yang kuning toh. juga, iya. Tapi yang dimaksud ini buahnya. Iya. Oke. Nah, jadi saya berpikir, saya bilang kandungan gizi dari pangan lokal yang ada di daerah setempat itu banyak loh. Oke. Tapi kenapa sehingga setiap kali PMT kita lebih cenderung untuk beli tahu tempenya dari luar? Dari luar. Iya. Nah, jarak harga bis waktu itu. Amfoang Barat Daya. Iya, harga bis waktu itu 50 sampai 75. Per orang kan? Iya, per orang. Lebih mahal ketimbang harga tempe tahu yang mau kita Mereka beli, mau kita kan? bawa. Masuk. Jadi kan saya berpikir, nah mulai dari situ saya bilang kenapa kita tidak bisa bikin kayak pelatihan, kayak bikin pendampingan ke edukasi kepada anak-anak sekolah, ibu-ibu kader untuk mereka mengolah nih, mereka mengolah pangan lokal yang bisa kasih ke anak-anak yang punya kandungan lebih alami. Nah dari situ saya temukan bahwa ini saya punya kecocokan, jiwa saya nih di sini. Ada di sini nih. Iya, jiwa saya ada di sini. Kemudian saya pulang setelah habis kontrak, habis 2 tahun. Oh, 2 tahun kan kontraknya 2 tahun. Pulang program. saya tidak lanjut. Kebetulan di BKKBN buka BKKBN ada tenaga ahli juga. Tenaga ahli untuk percepatan penurunan stunting. Oh, oke. Waktu itu kan ada Perpres percepatan penurunan stunting ya. oleh Pak Jokowi waktu itu. Betul. Pak Jokowi terkenal dengan stunting. Iya. Jadi saya ikut masuk. Siap. Jadi selama 3 tahun itu saya urus itu tenaga ahli. Siap. Tapi ini kan kerjanya koordinasi. Beda sama yang sebelumnya. Ya. Kan sebelumnya kan di lapangan. Sebelumnya kan saya bersentuhan langsung dengan masyarakat lah. Sebelumnya saya bersentuhan langsung, masih judulnya yang sama tapi cara pendekatannya yang berbeda. Ya. Betul. Jadi wah ini tidak cocok nih. Tidak cocok. Kemudian di akhir Desember itu saya dikontak. Ini akhir Desember tahun 2024. Siap. Saya dikontak oleh kebetulan kakak senior lah di Persagi provinsi. Persagi ini Persatuan Ahli Gizi. Kami punya organisasi. Kami punya organisasi kabupaten, provinsi. Oh, kayak ada dokter punya ID, misalnya gitu. Iya. Jadi ini agak panjang. Oke, tidak apa-apa, silakan. Jadi akhirnya dia bilang, ini ada butuhkan pengawas. Waktu itu katanya pengawas. Siap. Pengawas untuk di badan gizi. Mereka lagi cari-cari nih. Jadi saya lamar lah. Iya, ikut lamar. Saya lamar. Akhirnya mereka panggil untuk wawancara. Dan saya bersyukur sekali karena waktu itu dapur perdana untuk NTT. Oh, dapur perdana untuk NTT. Iya, program baru nih. Program baru dan program perdana ini. Dan dapurnya juga dapur perdana kan. Jadi saya ini menantang nih. Jadi saya coba. Akhirnya sampai sekarang dan saya menemukan bahwa ada chemistry. Bahwa kita urus makanan. Ini kan kita bersentuhan langsung nih dengan jiwa. Sebenarnya ini kan harus panggilan jiwa nih. Betul. Dan saya merasakan bahwa
ini jiwa saya ada di sini. Ada di sini. Siap. Jadi memang benar-benar back to basic lah. Enak nih. Jadi akhirnya sampai sekarang. Betah. Saya betah karena jujur saya tinggalnya di Nekoten. Oke. Tugasnya di Noel Baki. Dan saya harus kontrolnya 24 jam nih. Nah ini nanti bagaimana? Setiap saya 3 hari tidur di sana, 2 hari saya pulang ke rumah. Iya. Jadi kadang kalau ada yang harus saya kontrol, itu saya harus di sana 24 jam. Oh, siap. Jadi mungkin itu yang membuat saya akhirnya tertarik nih sampai ini pengalaman penting sekali ya. Saya ini berpikir nih ibu kok betah sekali dari Lembata ke Kupang lalu mau kerja. Ternyata ada rangkaian cerita panjang ya teman-teman dari Kakak Rini punya kisah ini. Kira-kira dalam praktik sehari itu bagaimana menghasilkan bahan lokal ini untuk menjadi nutrisi atau gizi bagi anak-anak nih di dapurnya nih. Karena kami bergeraknya di dapur. Kami bergeraknya di dapur dan setiap hari itu kan kami melayani nih, rutin nih. Setiap hari? Iya, setiap hari. Nah, setiap hari pun kami evaluasi. Setiap hari kami melayani. Setiap hari kan saya mulai dari perencanaan. Perencanaan menu, hitung kebutuhan anak-anak sasaran yang kita layani semua. Sampai saya memberikan menu ini di save untuk save masak, pimpin divisi masak. Untuk masak. Dari persiapan masak sampai penyajian. Tapi dijaga terus. Ya, saya kontrol. Ikuti. Karena saya tanya Pak Yos yang pertama di Yayasan dia, saya tanya soal kalau aligis itu bagaimana Om? Itu mau masak atau itu atas rekomendasi persetujuan dari aligis dulu? Jadi setiap makanan yang kami kirim, itu kami evaluasinya setiap hari. Evaluasinya dengan cara apa? Sisa ompreng, itu kita akan timbang. Ompreng ini sisa yang makanan. Siap. Sisa makanan di dalam ompreng itu kita timbang. Nah, kita bisa tahu dari hasil timbangan. Ini tuh kalau sisanya banyak, berarti anak-anak tidak suka nih. Kalau sayur sisanya banyak, berarti anak-anak tidak suka. Kalau nasi sisanya banyak, berarti ada yang salah. Ini bukan salah masak atau proses cooking ya, tapi bagaimana kita punya. Ini juga soal selera ya. Iya, selera. Kita punya. Di rumah saja orang tuanya masak dia protes. Kita semua punya anak dan kita tahu itu. Jadi memang ini kan harus benar-benar sentuhan sebenarnya. Kita urus ini nih harus sentuhan sebenarnya. Jadi kalau saya lihat terutama sayur. Apalagi begini yang menjadi tantangan untuk saya ya. Sayur-sayur yang mahal, yang kita dapatkan susah, justru anak-anak tidak suka. Capek-capek cari, datang pas dikasih. Tapi anak-anak tidak suka. Tapi kalau saya kasih sayuran lokal, contoh nih, buah pepaya, jantung pisang, tumis daun ubi, itu habis. Sikat tuh? Iya, sikat. Pucuk labu, habis. Tapi kalau buncis, wortel, toge, sawi, tolak itu. Karena apa? Sayur-sayur ini hanya ada yang ada pada saat pesta saja. Benar. Iya. Betul. Sayur-sayur itu ada pada saat pesta. Rata-rata orang kita kan tidak makan itu kan. Kalau di rumah kan mereka tidak diperbiasakan dari kecil untuk makan merunga, makan ini kan. Betul. Jadi kalau kita kasih yang sayuran lokal, itu mereka mau. Habis. Sayur-sayur yang kita dapat di petani-petani kita. Jantung pisang, misalnya tadi daun ubi. Nah, bunga pepaya. Itu kebutuhan di dapur tuh petani sekitar situ yang datang jual atau? Jadi kami itu sistemnya kami melalui satu pintu supplier, masing-masing supplier. Jadi supplier ini dia mengumpulkan dari petani-petani lokal, baru dia yang menghantarkan ke dapur. Tapi berdasarkan rekomendasi dari Kakak Rini mereka kan? Nah, setiap hari kan menunya kita sudah kasih. Sudah kasih. Nah, kita punya masing-masing supplier. Siap. Nah, kalau menu ikan, Pak, saya butuh ikannya SPPG Noel Baki butuh ikannya sekian ya. Setiap hari kami itu sudah hitung gramasi. Karena memang petunjuk dari pusat pun kami harus memenuhi standar 30% dari kecukupan gizi golongan umur yang kami layani. Sasaran per golongan umur. 30% terhadap golongan umur ini. Iya, 30% angka kecukupan gizinya. Gizi. Jadi normalnya
setiap orang itu punya angka kecukupan gizi berbeda-beda. Per usia, hitungannya per usia ya? Iya, per usia. Jadi dari balita, dari anak TK, SD, SMP, SMA itu gramasi bahan bakunya ini pun berbeda-beda. Ya. Jadi mungkin ikan, contoh ya, ikan yang balita ini dia dapat 50 gram saja. Ikan sepotong. Ya. Pada saat perencanaan menu ya, perencanaan gramasi itu yang anak TK dia dapat yang 50 gram ukurannya. Tapi kalau ibu hamil tidak mungkin dia dapat yang kecil begitu. Ya. Jadi pasti dia dapatnya 75 gram. 75 gram. Iya. Jadi per sasaran ini kebutuhannya itu yang akan kita sampaikan, kasih kebutuhan bahan baku per hari. Per hari. Ya. Siap. Jadi setiap supplier itu dia menerima pesanan dari akuntan. Jadi ahli gizi membuat rincian perhitungan gramasinya, ahli gizi kasih ke akuntan membuat perhitungan kebutuhan, kemudian kita kasih ke PIC untuk mengorder. Kasih order. Iya. Yang penting sudah masuk rekomendasi nih. Siap. Saya akhirnya ngerti ya dia punya sistemnya. Sistem itu. Terkontrol betul ya. Lihat satu foto ya Kak Rini dengan Ibu Payos Nesoin. Coba Kak Rini cerita. Itu foto tentang apa? Saya lihat ada pegang sesuatu. Iya. Jadi itu saya setiap minggu itu saya programkan untuk buat menu pangan lokal. Dan berbeda dari minggu kemarin. Itu saya nekat dalam hati bahwa menu setiap Jumat itu harus menunya berbeda. Setiap hari Jumat itu menunya berbeda. Iya, setiap hari Jumat itu pangan lokal. Iya, pangan lokal, dan di dalam ompreng itu harus bermacam-macam warna. Harus menciptakan warna di dalam piring. Piring-piring itu tuh. Saya lihat ada gambar warna-warni. Iya. Jadi kebetulan hari ini itu saya masaknya nasi kelor. Kalau saya butuhkan daun, saya pakai olahan manual, pakai daun itu saya butuhkan banyak, berkilo-kilo, beratus kilo. Tetapi saya beruntungnya di NTT itu kita ada produk UMKM, produk lokal, UMKM, namanya Terra Mutea. Saya pernah dengar Terra Mutea. Itu yang saya pakai tepung kelornya. Produknya ini bahan dasarnya kan kelor tuh. Iya. Nah, kebetulan ibu yang membantu saya untuk mencarikan ini, memperkenalkan, memfasilitasi luar biasa. Akhirnya kami dapatkan, dan karena ini pun Terra Mutea ini bukan saya promosikan ya. Tidak, tapi bagus lah. Ini pun ada jurnal penelitian, jurnal penelitian 2019 itu di Malaka, bahwa ada pengaruh asupan kapsul tepung kelor, kapsul kelor terhadap peningkatan zat besi remaja putri. Jadi berarti riset penelitiannya sudah ada. Dan ketika hari ini saya memberikan nasi kelor pun, karena kebetulan kami punya grup dengan sekolah, itu kami punya grup, semua guru-guru sekolah yang kami layani itu kami punya grup. Jadi setiap hari mereka posting makanan yang dimakan itu mereka posting. Nah, itu saya sharekan jurnal ke mereka bahwa tolong Bapak Ibu untuk bantu edukasi siswa agar supaya mereka bisa konsumsi ini. Karena mungkin bisa membantu meningkatkan zat besi buat mereka. Zat besi terhadap perempuan ya? Iya, zat besi itu dia membantu produksi sel darah merah. Jadi bagaimana cara mengintegrasikan bahan-bahan lokal ini ke dalam menu gizi ini untuk MBG ini Kak Rini? Baik. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena kami bergeraknya di dapur dan kami melayani juga golongan sasaran dari balita, TK, SMP, SMA sampai ibu hamil, sehingga memang perlu kalau menurut saya perlu sekali untuk bagaimana saya mengintegrasikan dengan produk-produk lokal yang tentunya kenapa kita harus cari-cari buah atau beras yang dari luar. Sedangkan kita punya stok
bahannya juga banyak. Jadi Lumayan. cara saya ya, setiap minggu itu saya survei ke pasar. Oke. Nah, jadi saya lihat ubi jalar di pasar sesuai musim loh. Betul. Kan ubi jalar kuning, ubi jalar ungu, ubi kayu itu tidak setiap hari nih mereka jual di pasar. Betul. Jadi saya sama akuntan kalau pulang dari dapur, kami mampir di pasar Oeba. Tanya nih. Nah, itu lihat-lihat. Kira-kira sayur apa ya yang banyak menumpuk? Kalau sayur yang menumpuk itu saya bikin menu. Saya bikin menu. Pisang, bunga pepaya itu laku keras. Oke. Kemudian labu kuning. Labu kuning itu di pasar Oeba itu tumpuk-tumpuk. Ke Stella tadi ya. Itu yang. Tapi dia kan bisa tumpuk lama ya kering. Iya, lama. Dia kan lama ya. Kemudian itu mungkin strategi saya ya. Itu saya kunjungan ke pasar, saya lihat stok bahan di pasar yang lagi banyak itu mana. Nah, itu yang saya bikin menunya. Nah, kemudian saya buatkan dalam menu. Saya buatkan dalam menu itu 1 minggu harus satu hari khusus itu harus ada produk lokal. Jadi misalnya hari Senin sampai Sabtu kakak. Biasanya hari apa yang ada? Jumat. Karena Jumat tuh hari pendek. Oh siap. Saya tadi mau tanya kenapa Jumat? Oh ya siap. Jumat tuh hari pendek. Mereka banyak yang libur. Libur. Jadi itu saya pakai itu. Terus kita itu seperti yang tadi saya ceritakan. Siap. Kita edukasi lewat grup sekolah. Jadi kita kayak tadi ada menu kelor, kita kirim jurnalnya ke ibu guru-guru di sekolah. Iya, kita kirim jurnalnya supaya bisa membantu guru-guru media untuk mereka edukasikan. Mereka bisa mengedukasikan ke anak-anak juga ke orang tua siswa. Iya, orang tua. Kayak kami nih ibu, anak kami juga dapat LBG. Entah jangan sampai juga dari dapur Nalbakin. Apa saja bahan lokal yang paling sering digunakan dalam menyiapkan inilah? Ubi jalar. Ubi jalar ungu tuh. Ini paling dominan sudah. Iya, ubi jalar, ubi kayu. Ubi jalar ubi ungu kan? Iya, ubi jalar ungu. Ubi jalar tuh kan ada ungu, ada putih, ada kuning. Ada kuning. Kuning kan? Iya, kuning. Itu di minggu ini misalnya ya. Nanti di minggu depan pakai bubur ubi Thailand. Ubi Thailand itu ubi kayu. Tapi kita pakai fla dan pakai keju. Namanya ubi Thailand. Iya, ubi Thailand. Menunya namanya ubi Thailand. Kalau bahan bakunya ubi kayu. Jadi anak-anak itu sebenarnya mereka itu mau produk lokal. Tapi bagaimana kita mengkreasikan supaya masuk di lidahnya mereka. Itu mereka mau makan. Iya, mereka makan. Jadi kenapa? Sehingga mereka lebih memilih sosis daripada ubi. Kosong. Sebenarnya bahan di rumah orang tuanya bisa olah sendiri. Bahan dasarnya ubi kayu. Dia punya serat dan nutrisi yang kuat tidak ubi kayu ini? Ada kandungan energinya. Ditambah fla dengan apa tadi? Susu. Keju. Ini saya mau tanya untuk saya mau buat keju itu kan susu yang dipadatkan. Lalu diparut campur. Dikasih ke. Nah, pengalaman Kak Kering ini kira-kira waktu kasih itu mereka makan kasih habis tidak? Anak-anak itu pada saat kami melayani mereka, kompleng yang kami kirim, setiap kali kalau menunya mereka suka, mereka selalu bikin surat cinta. Kasih bikin? Iya. Dari sekolah nih? Ibu kami suka menu ini. Ibu besok minta ini lagi ya. Jadi mereka yang pesan? Iya. Ibu bisa sonde ibu. Nanti besok pakai kusambi manis. Kusambi manis tuh tahu? Kelengkeng itu ibu mau dong besok ibu bisa besok kusambi manis. Kusambi manis itu namanya. Kusambi manis itu kelengkeng yang dimaksud ini kelengkeng. Iya. Terus ibu kita mau koteka semangka. Nah tapi kalau apel itu mereka tidak terlalu suka. Ya hampir semua anak-anak itu kenapa jarang ya orang suka apel? Karena kebiasaan tidak dibiasakan. Iya. Apel ini kan juga makanan orang tertentu. Bahkan anggur kadang kami kasih pun tidak habis. Ada yang pakai simpan-simpan. Karena apa? Bukan mereka tidak suka, tapi tidak diperbiasakan. Untuk konsumsi. Tidak diperbiasakan karena apa? Daya beli juga. Ekonomi benar. Poin ini poin. Ini soal daya beli, orang tidak mampu beli, akhirnya kita makan betul. Kebiasaan. Tapi
Kalau kandungan dari pangan lokal kita, pepaya California itu justru itu juga bagus. Iya, vitaminnya lebih tinggi. Iya. Oke. Kandungan gizinya juga tidak kalah tinggi ya. Kan. Menjadi seorang ahli gizi di MBG ini pernah mengalami kesulitan. Buah-buah impor itu kita pada musim-musim tertentu itu kita kesulitan. Stok sayuran itu juga kadang kami kesulitan. Kalau bahan lokal itu sejauh ini masih tercukupi. Tapi kan saya tidak tahu nih. Ini kan di dapurnya Kak Karin ya. Maksudnya saya karena sejauh ini pun saya yang lebih sering untuk pangan lokal ini. Nah, kalau semua dapur bergerak, bisa-bisa stok ubi tidak bisa terpenuhi. Ya. Karena kalau ubi sekali kami pakai itu sampai 350 sampai 400. Ya, karena dia kan kilo ya. Iya, karena dia kan ada bahan kotornya. Ada harus dikupas kulitnya segala macam kan. Jadi walaupun masuknya 450 tapi setelah dibersihkan pasti sekitar 200-an dia aja, 200 kilogram. Ya. Begitu. Siap. Jadi ini kan masih saya nih. Kalau semua dapur dapur pakai di hari yang sama bisa kita tidak. Bahkan yang tadi kita diskusi soal merungga itu juga permintaan pasar bisa meningkat ya Karin. Iya benar. Toh? Iya. Ini kan baru saya ini kemarin. Nah, satu kali order itu saya sampai 5 kilo, 6 kilo. Nah, 5 kilo itu 10 kilo marungga. Itu masuk oven. Jadi tepung itu cuma 2 kilo saja. Maksudnya berapa? Itu kan diolah semanual mungkin. Jadi dari petani, daun marunggahnya, kemudian di oven. Ovennya itu di dapur atau di ini UMKM-nya? Ya. Siap. Jadi misalnya 10 kilo, hasil jadi tepungnya itu cuma 2 kilo. Porsinya cukup tidak tuh dari? Ya tergantung permintaan. Ya, mereka harus memenuhi kebutuhan. Siap. Nah ini juga salah satu kesulitan sebenarnya yang kita udah diskusi ini. Ini kan mau dibuat pemerataan semua sudah nih di seluruh wilayah Indonesia nih. Untuk semua teman-teman ahli gizi, karena kami kan setiap hari itu kami selalu sharing menu yang kami kasih itu kami bikin dalam bentuk flyer dengan kandungan nilai gizinya. Semua kami kirim ke grup. Di grup? Nah, ya grup khusus kami ahli gizi yang gizi SPPG NTT. Nah, jadi kita tuh berlomba-lomba sebenarnya setiap hari. Ini menu saya loh, ini menu saya. Jadi ini pun kalau menu lokal kita jadikan menu rutin di setiap hari Jumat, itu justru lebih luar biasa. Itu akan permintaan pasarnya tuh lebih tinggi. Ya. Petani juga dapat ekonomi terbantu. Ya. Poin. Karena saya itu berawal kenapa sehingga saya lebih cenderung untuk saya survei tadi. Saya ke pasar. Kasihan, kadang-kadang mama-mama dari belakang timur nih, nah, itu sampai menumpuk ubi di pasar tuh. Nah, kasihan juga kalau kita membantu mereka mungkin dengan cara seperti ini. Kalau tantangan tuh bukan saja dengan stok ya. Tapi sekarang tuh anak-anak tuh lebih cenderung untuk makan makanan siap saji. Itu mie. Sosis. Nah, ini kan harus teman-teman gizi di puskesmas, teman-teman yang lebih mengerti, ibu kader itu harus lebih aktif untuk memberikan edukasi di posyandu pada saat penyuluhan ini. Atau pada saat PMT, biasanya kan di desa itu ada namanya PMT desa. Pemberian makan tambahan itu. Iya, PMT. Nah, itu tidak usahlah yang beli tahu, tempe. Kita cobalah kacang hijau, pangan-pangan kedelai. Benar itu. Susu kedelai, kacang tanah itu malah lebih mudah didapat. Didapatkan. Kita punya sendiri, kita bisa beli dari ibu kader yang jual. Dan sampai ibu kader punya suami juga siap itu kan. Daripada kita harus beli produk-produk olahan. Ini pengalaman orang yang memang sudah terjun asam garam di lapangan ya, baru kemudian masuk ke dapur MB ya. Jadi kalau bicara soal desa atau masyarakat dia lebih sensitif teman-teman ini Kak Karin. Nah terakhir nih Kak Karin, apa harapan dengan bagaimana pemanfaatan gizi lokal ini di Indonesia terlalu luas di NTT lah? Harapan kira-kira bagaimana
Mungkin harapan ke harapan depan? harapan saya sebagai ahli gizi, mungkin untuk teman-teman semua, Untuk ibu-ibu di rumah juga. ibu-ibu di rumah, lebih baik kita mungkin selama ini kita punya cara pemberian makanan untuk anak-anak itu hanya itu saja. Betul, Misalnya menu pisang yang kita sama. rebus saja, pisang kita goreng saja. Ah. Kita mungkin lebih memvariasikan menu itu. Misalnya pisang kita bikin isi coklat atau isi fla apa, yang kita bikin bundar-bundar, terus kita bikin apalah, bentuk-bentuk dia tusuk-tusuk di ini, di lidi-lidi, itu malah lebih menarik untuk dimakan. Mereka makan, betul. Nah, kemudian ubi. Ubi ini kita bikin apa? Kita kukus, kita tambah fla, kita tambah bikin keju atau kita bikin brownies. Kita kukus, kemudian kita hancurkan, kita tambah apa, kita bikin di pan-pan, kita potong kayak kue tar. Itu saya lihat gambar ini, video yang dikirim itu ya. Iya, itu malah lebih menarik sebenarnya, supaya anak-anak suka. Anak-anak ini berwarna, bentuk yang berbeda kan mereka senang. Iya. Makan. Makanya saya kalau setiap hari Jumat itu saya harus sedemikian rupa. Pak yang supplier buah itu dia akan stres di hari Jumat karena saya order buahnya itu bermacam-macam. Iya. Jadi saya mau buah naga ya besok. Itu dia harus cari buah naga. Kemarin tuh kan hari ini kan nasi kelor. Kan warna hijau tuh. Warna hijau. Saya harus paksa dia cari semangka yang warna kuning. Oh begitu. Iya, padahal itu agak sulit. Saya minta dia harus cari semangka kuning dan ada juga. Tapi dapat 80 kilo. Berapa kilo? 280 kilo. 280 kilo. Iya, dihantar tadi malam jam 9. Tapi dapat. Dapat. Aduh, ini lagi begini. Karena apa? Cukup di hari Jumat karena ketika ketika warna itu anak-anak lihat warna menarik. Wow. Itu tapi kan hanya hari Jumat. Hari biasanya hari biasa harus ada buah setiap hari. Setiap hari. Ya, buahnya diganti-ganti. Normal. Siap. Pesan saya untuk teman-teman, adik-adik yang sudah lulus, belum bekerja atau yang mau lulus, khususnya adik-adik ahli gizi, ya, mungkin ketika nanti kita terjun bukan saja pada saat kita bekerja ya, tetapi di lingkungan kita mengkreasikan bahan baku yang ada di daerah kita itu, kita memvariasikan menjadi produk atau makanan yang diminati anak-anak lah. Siap. Supaya mungkin anak-anak mereka lebih senang sehingga mereka lirikan mereka ke junk food atau makanan-makanan siap gantung-gantung itu betul. lebih dihindari. Ya, ini tantangan utama ya teman-teman, soal bagaimana anak-anak makanan siap saji. Sama Jan ini kita omong tentang MBG, saya pasti kawal terus nih. Kalau ada sesuatu yang saya butuh untuk dikonfirmasi, izin kami undang lagi. Siap. Bisa hadir meskipun baru video kedua kali ini. Siap. Tapi saya hanya bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan basic. Ya. Setuju. Siap. Kami sangat menjaga profesi teman-teman, dan siapapun narasumbernya tentu akan kami hormati profesinya, karena ini konsekuensi terhadap yang pertama urusan kerjaan, terhadap segala hal. Ya, Kak Rini, terima kasih sudah datang di Jen, dan sukses selalu. Semoga ini menjadi awal ya. Ya, di awal. 10 bulan lagi saya datang sudah mandiri lah, sudah lebih bagus. Ya. Followernya sudah banyak lah. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan ini sudah hadir.